akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 asas yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Pancasila berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat dengan IPTEK. Pancasila di Indonesia sebagai landasan nilai-nilai yang memberikan arah, tujuan, dan norma bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengacu pada beberapa macam pengertian, antara lain tentang keberadaan ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan, serta sejarah dan tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan terletak pada kemampuannya memberikan pedoman dan arah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi pedoman normatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Menjamin ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Kunto Wijoyo, pengembangan ilmu mengindikasikan bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kebenaran itu bersifat tidak bertambah atau non-kumulatif, karena kebenaran tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Berikut adapun peran nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara ras dan akal, juga menempatkan manusia sebagai bagian dari dalam alam semesta. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan sesuai fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengimplementasikan unsur self-me dalam sila-sila yang lain, hingga super sistem tidak mengembangkan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna mengembangi autodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegakkan 3 keadilan yang disebut oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Terima kasih. Ada beberapa tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Berikut beberapa tantangannya. Yang pertama, kurangnya pembahasan secara eksplisit tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang kedua, orientasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia terhadap kebutuhan pasar dibandingkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tantangan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Yang keempat,
dominasi kapitalisme dan globalisasi yang dapat melemahkan daya saing di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, perlunya menerjemahkan Pancasila menjadi filsafat ilmu pengetahuan pada tataran ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta mengembangkannya menjadi konsep, teori, dan metode. Kemudian, perlunya komunikasi yang terbuka dan egaliter untuk memastikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dipahami dan dilaksanakan. Secara ringkas, tentang penerapan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, antara lain, masih belum adanya pembahasan secara eksplisit. Orientasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kebutuhan pasar, dominasi kapitalisme dan globalisasi, perlunya penerjemah Pancasila ke dalam bahasa Indonesia, filosofi ilmu pengetahuan, dan perlunya komunikasi yang terbuka dan egaliter. Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan tertutup, melainkan reformatif dan dinamis. Dan juga Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tetap mempertimbangkan dinamika aspirasi masyarakat. Nah, iya, Pancasila juga merupakan dasar yang dapat digunakan dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi yang sejalan dan sehubungan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita dapat menyikapi perkembangan iptek ini dengan sikap selektif, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus lebih selektif dalam menghadapi dampak-dampak terhadap pengembangan iptek. Kita juga sebagai mahasiswa harus lebih semangat dalam menyikapi harus belajar dengan semangat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kita harus bersikap dan berpikir kritis dan selektif terhadap informasi yang diterima. Kita juga dapat menggunakan dimensi realitas, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila berakar dalam kehidupan bermasyarakat atau berbangsa. Apalagi karena nilai-nilai dasar tersebut berasal dari budaya dan pengalaman sejarah. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus sejalan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kita juga dapat menerapkan dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila mengandung idealisme yang memberikan harapan masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan kehidupan praktis dengan berbagai dimensi. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tidak lupa juga dimensi fleksibilitas. Perkembangan iptek hendaknya mempunyai kekuatan untuk merangsang munculnya ide-ide baru yang relevan dengan ideologi tanpa menghilangkan atau mengingkar esensi atau identitas yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Kemudian yang terakhir ada implementasi Pancasila. Pancasila harus diimplementasikan sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi landasan nilai-nilai dalam mengembangkan iptek yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dengan menerapkan langkah-langkah yang kita sebutkan tadi, Indonesia dapat mengembangkan iptek tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai Pancasila.